Ibu mertua, ibu harus bertahan, Bu. Kita segera ke rumah sakit. Putraku. Putramu? Aku tahu kau ingin putramu. Aku akan menelpon Edgar sekarang. Edgar, kau sekarang di mana? Sudah bilang lagi sibuk kau menerorku di telepon. Apakah itu menarik? Sibuk apa? Apa itu sangat penting? Ini... Halo? Halo? Kau... Edgar, hal apa yang lebih penting daripada nyawa ibumu? Kak Edgar, semua salahku. Aku hanya sedikit flu, tapi masih harus minta kau temaniku ke rumah sakit. Kau baru saja pulang, tidak punya siapa-siapa. Siapa lagi yang temani kalau bukan aku? Kau baik sekali, Kak Edgar. Andaikan saja aku punya suami sebaik kau. Andai saja Nara ada setengah lembut sepertimu. Ada apa? Nona Nara, mobil balap di depan menunggu lampu merah. Apa? Bukankah ini mobil suamiku? Ini mobil suamiku. Bukankah dia sedang dinas keluar kota? Kak Edgar, meskipun harus memberi jalan kepada ambulans, tapi terobos lampu merah akan potong poin. Meski bisa dibatalkan dengan banding, tapi kau mana punya waktu mengajukan banding. Itu sangat merepotkan. Memang Iva yang paling memikirkanku. Kalau begitu aku tidak memberi jalan. Gawat, pasien juga mengalami pendarahan di pons otak. Bukankah mobil Ferrari itu milik suamimu? Baik, aku akan menelpon sekarang juga. Ini belum sampai 10 menit, sudah telepon lebih dari 20 kali. Pria mana yang bisa tahan? Kak Edgar, kalau aku jadi istrimu, pasti aku tidak akan terlalu mengaturmu. Wanita gila ini beneran semakin menjengkelkan. Nah, bagaimana kalau aku bicara dengan Kanara supaya dia jangan telepon lagi? Nomor yang Anda hubungi tidak bisa terhubung. Angkat teleponnya. Edgar, cepat minggir. Di ambulans ini ibumu. Kanara, jangan bercanda. Aku 2 hari ini sedikit flu. Kak Edgar mengantarku ke rumah sakit. Jangan salah paham, kami benar tidak ada apa-apa. Kau, Iva Jovanka? Edgar, aku tidak peduli dengan hubungan kalian berdua. Sekarang cepat minggir. Di ambulans ini ibumu. Dia mengalami pendarahan otak. Kalau kau tidak minggir, bisa membahayakannya. Nara, kau sakit ya? Aku hanya mengantar Iva ke rumah sakit. Apakah kau perlu mengutuk ibuku? Benar Kak Nara, pelanggar lampu merah bisa dipotong poin. Tunggu sebentar lagi, 30 detik lagi akan lampu hijau. Apa kau bodoh? Beri jalan buat ambulans tidak melanggar aturan. Edgar, mana yang lebih penting ibumu atau lampu merah? Edgar, mana yang lebih penting ibumu atau lampu merah? Nara, jangan keterlaluan. Meski aku balapan meraih wanita, memang kenapa? Kau tidak perlu pakai alasan ibuku sakit. Kau... Halo? Halo? Video. Benar. Kirimkan video biar dia percaya. Kak Edgar, lihatlah. Kanara begitu tergesa-gesa menyelamatkan orang. Jangan-jangan mantan pacarnya ini. Bagus, Nara. Beraninya mempermainkanku. Kelilingi ambulans ini. Baik. Bukankah sudah lampu hijau? Kenapa belum bergerak? Kalau begitu lawan arah, cepat! Gawat, pasien mengalami perdarahan hebat. Harus segera dioperasi. Jika waktu pertolongan tertunda, tidak akan bisa diselamatkan lagi. Cepat, cepat. Oksigen, oksigen. Sebenarnya kalian siapa? Cepat minggir! Tidak. Nara, mobil-mobil ini semuanya aku yang panggil. Siapa di ambulans ini? Kenapa aku harus memberi jalan? Ibumu! Ibumu! Harus berapa kali kukatakan? Edgar, aku tidak peduli dengan hubungan kalian. Saat ini ibumu dalam bahaya besar. Cepat minggir! Kau bilang di ambulans ini adalah ibuku.
Kau bercanda ya? Ibuku sedang rapat pagi di perusahaan. Mana mungkin ada di mobil ini? Nak, ibu akan mengadakan rapat pagi. Jangan lupa sarapan, jagalah kesehatan dengan baik. Ibu tidak bisa selalu merawatmu seumur hidup. Sudah lihat? Ini pesan dari ibuku. Kau masih berbohong? Kanara, Bibi begitu sehat dan kuat. Mana mungkin pendarahan otak? Jangan membuat masalah di sini. Edgar, ibumu memang saat rapat pagi tiba-tiba pendarahan otak. Sekarang nyawanya di ujung tanduk. Jika tidak segera dioperasi, nyawanya tidak akan tertolong. Diam kau! Apakah aku sebodoh itu? Jangan kira aku tidak tahu. Mantan pacarmu itu Devan kecelakaan di lokasi syuting. Menurutku, dia yang ada di mobil ini kan? Benar, Kanara? Kau tidak bisa demi selamatkan mantan pacarmu mengutuk Bibi untuk paksa Kak Edgar berjalan. Kau salah paham tentang ini. Edgar, aku sudah menjadi istrimu. Aku sudah lama putus hubungan dengan Devan. Jika kau tidak percaya, sekarang pergi lihat sendiri. Apakah di mobil ambulans itu ibumu atau bukan? Eva, Kak Edgar, kepalaku sangat sakit. Tapi tidak apa-apa, kau tidak perlu pedulikan aku dulu. Cepat pergi lihat, jangan sampai ada hal tidak diinginkan. untuk apa aku pergi? Di mobil itu bukan ibuku. Kita kembali ke mobil untuk istirahat. Tetap jaga dia di sini. Pastikan jaga dengan baik. Edgar! Sekarang ibumu sedang mengalami pendarahan di otak. Mana yang lebih penting, nyawa ibumu atau pilek selingkuhanmu? Kanara, kau terus mengutuk Bibi. Bukankah hanya untuk memberi jalan bagi mantan pacarmu? Diam! Ku beritahu kau. Jika mertuaku hari ini sampai kenapa-napa, ini semua karena perbuatanmu. Nara, kurasa kau memang sakit. Kau bahkan memukulku demi selingkuhan. Teman-teman, dia bilang Eva selingkuhan. Apakah aku harus memukulnya? Pukulan bagus, Tuan Edgar. Wanita ini memang patut diberi pelajaran. Di antara kita awalnya tidak ada apa-apa. Malah kau bicara sembarangan di sini. Hari ini, aku tidak akan memberi jalan. Kau memang bodoh. Membiarkan ibu kandung sendiri. Dan berpihak pada perempuan selingkuhan yang pura-pura baik. Edgar, ku beritahu kau. Jika terjadi sesuatu pada ibumu, kau akan menyesal seumur hidup. Diam! Aku hari ini hanya bawa Eva pergi berobat. Kau terus berkata selingkuhan. Kapan kau akan berhenti? Edgar, paman pergi terlalu cepat. Sejak kecil kau saling bergantung dengan ibumu. Kau pernah bilang selama ibu dalam bahaya, kau rela mengorbankan nyawamu untuk melindunginya. Sekarang hanya memintamu memberi jalan untuk ibumu, kau bahkan tidak mau. Memintaku memberi jalan untuk ibuku. Kurasa ini untuk si Devan itu. Ku beritahu kau. Hari ini aku tidak akan memberi jalan. Aku akan membuat si Devan itu mati di jalan. Kau... Nona Nara, cepat suruh suamimu pindahkan mobilnya. Tanda-tanda vital mertuamu sudah hampir hilang. Apakah dia benar-benar putrakan ke pasien? Dengar tidak, putra pasien. Ibumu sudah sekarat. Nara, drama yang kau buat ini cukup lengkap juga. Bahkan mereka berkata di ambulans itu ibuku. Kau pasti memberi mereka banyak ampau. Sudah seperti ini kau masih tidak percaya? Ingin aku percaya? Bisa. Teman-teman, dia memaki Eva selingkuhan. Aku menyuruhnya berlutut dan minta maaf pada Eva. Tidak keterlaluan kan? Tidak. Minta maaf! Minta maaf! Minta maaf! Minta maaf! Baik. Aku dididik oleh mertuaku. Aku juga diselamatkan olehnya. Dengan mempertimbangkan masa lalu itu, 2 tamparanmu ini aku tahan. Aku berlutut. Ini pertama kalinya aku berlutut memohon. Suruh mereka minggir. Demi mertuaku, yang juga adalah ibu kandungmu. Berikan dia jalan untuk hidup. Teman-teman, dia benar-benar berlutut. Dia bahkan demi mantan pacarnya berlutut di hadapanku. Nara, kau benar-benar hina. Beri jalan. Minta maaf pada Eva. Aku minta maaf. Kak Edgar, jangan memaksakan Nara melakukan hal yang tidak ingin dia lakukan. Eva berkata tidak tulus. Aku minta maaf. Tidak terdengar. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Puas sekarang. Aku menyuruhmu minta maaf untuk apa berteriak? Apa kau mau menyelamatkan mantan pacarmu? Nona Nara, volume pendarahan pons otak pasien sudah melebihi 10 mm. Tidak bisa ditunda lagi. Apa? Edgar,
Ku beri satu kesempatan. Kau mau minggir atau tidak? Begitu tergesa-gesa selamatkan mantan pacar, aku justru tidak akan minggir. Aku mau membiarkan mati di atas mobil. Kak Nara, Kak Edgar sudah cukup baik padamu. Kenapa harus demi mantan pacar membuat keadaan menjadi seperti ini? Nara, apa yang kau lakukan? Aku... Kau berani memukulku? Dasar... Edgar, kesabaranku sudah habis. Ku beritahu kau, jika kau tidak mau minggir, ibumu akan mati. Jadi cepat minggir sekarang. Jangan bohongi aku. Ibuku tidak ada di dalam mobil. Ku beritahu kau, jika kau memang berani, langsung tabrak saja. Baik, kalau itu yang kau mau. Turun, aku yang nyetir. Nona Nara, ini... Turun. Ibu mertua, ini adalah putramu yang meminta. Mengendarai Ferrari yang kau beli menghalangi jalan penyelamatanmu. Jika begitu, jangan salahkan aku bertindak kejam. Edgar, aku akan menghitung mundur. Kalau kau tidak mau minggir, aku akan menabrakmu. Kak Edgar, Kak Nara tidak bersungguh-sungguh kan? Tenang saja, ada aku di sini. Meski sebelum keberanian tidak akan berani. 3, Nona Nara, serius ingin menabrak? Bisa-bisa ada yang mati. 2, 1. Dia benar-benar mau menabrak ya? Benar gila. Cepat naik mobil. Cepat naik mobil. Orang gila. Dasar orang gila. Nara, jika kau kejam, jangan salahkan aku tidak adil. Ini terlalu berbahaya. Hampir saja ada yang mati. Nona Nara, apakah orang tolol itu benar suamimu? Apakah dia benaran putra kandung pasien ini? Ya, putra kandung. Tapi sayangnya, dia bukan anak yang bisa diandalkan. Bagaimana keadaan mertuaku? Tidak baik. Jika dalam 10 menit tidak sampai ke rumah sakit, akan sulit diselamatkan. 10 menit, 10 kilometer. Baik, serahkan padaku. Ibu, kau harus bertahan. Tanpamu, aku tidak berambisi lagi untuk mengambil alih dan membesarkan grupmu. Membuat Edgar keluar dengan tangan kosong. Masih Ferrari itu. Putra kandung ini ingin membuat ibu kandungnya mati. Dia merasa yang perlu diselamatkan adalah mantan pacarku. Ibu mertua, apa dosamu di kehidupan sebelumnya sampai melahirkan anak sebodoh ini? Telepon dia. Nara, kuberitahu kau. Jangan kira dengan bermain nyawa aku akan takut padamu. Dulu aku adalah pembalap. Jangan harap kau bisa selamatkan mantanmu. Edgar, aku tidak mau omong kosong denganmu. Ibu ada di sini. Hanya punya 10 menit waktu penyelamatan. Cepat minggir. Jika benar itu ibuku, kau kirimkan video biar aku lihat. Otakmu bermasalah. Kau memblokirku. Bagaimana aku mengirimnya? Sial, volume pendarahan ini sama sekali tidak bisa dihentikan. Nona Nara, harus lebih cepat lagi. Jika tidak, pasien benar-benar tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa lewat. Dia tidak mau minggir. Edgar, kau benar-benar keterlaluan. Ibumu paling baik padamu. Jika kau tidak mau minggir, kau akan menyesal. Berhenti berpura-pura. Jika tidak ada video, jangan harap bisa lewat. Duduklah dengan baik. Woohoo! Halo, halo. Benar-benar bajingan. Nona Nara, belokan berikutnya sudah tiba. Setelah sampai di rumah sakit, aku pasti akan memanggil polisi menangkapnya. Ibu, kau harus bertahan. Bertahanlah. Kak Edgar, senang sekali kau bisa menemani. Setelah Flumu sembuh, akan kubelikan hadiah besar. Akhirnya sampai juga. Ibu mertua, bertahanlah. Cepat, buka jalur Bertahanlah, prioritas. Bu. Pasien membutuhkan pertolongan darurat. Ibu harus bertahan. Setelah melewati masa sulit ini, aku akan memberimu cucu yang sehat. Bertahanlah, Bu. Sudah di rumah sakit, wanita ini masih berkeliaran. Kak Edgar, lihatlah Kak Nara. Demi Devan sebegitu cemasnya.
Andai saja dia memedulikanmu seperti itu. Nara, kau masih tidak malu? Kau terhadap mantan pacarmu ini begitu peduli. Jangan lupa sekarang kau masih punya keluarga. Keluarga? Kau juga tahu punya keluarga? Kau menemani selingkuhan ke rumah sakit, apa kau pernah berpikir kau juga punya istri? Aku sudah memberitahumu, Iva sedang flu. Aku menemaninya berobat ke rumah sakit. Kapan kau akan berhenti? Flu? Di dalam kepalamu hanya ada flu-nya saja. Edgar, sekarang makanan, minuman, dan semua yang kau pakai dari ibumu. Dia adalah satu-satunya sandaranmu. Kau tidak takut hari ini terjadi apa-apa padanya? Kau, diam! Kanara, meski kau tidak suka padaku, kau tidak bisa mengutuk pipi menyerang ke Edgar. Nara, aku tahu kau cukup kuat. Tapi jika kau menggunakan masalah ibuku lagi untuk menekanku, jangan salahkan aku tidak sopan kepadamu. Tidak sopan? Sepertinya hari ini aku harus membuatmu sadar sepenuhnya. Masih belum sadar? Masih pura-pura tidur? Hah? Edgar, kapan kau bisa sadar? Kau berkata begitu banyak. Bukankah karena ingin aku percaya? Ibuku sekarang di ruang operasi, sedang menjalani operasi, ingin membuatku merasa bersalah. Tapi aku beritahu kau, tidak peduli siapa di dalam ruang operasi. Sebaiknya dia mati. Aku tidak menyangka ada orang seperti ini. Itu adalah nyawa manusia. Edgar, kau sudah sangat keterlaluan. Terlambat. Terlalu lama di jalan. Andai saja bisa 2 menit lebih awal. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nara, ku beritahu kau. Dokter berkata, mantan pacarmu si Devan itu sudah mati. Kak Edgar, aku benar-benar merasa sangat tidak enak. Bagaimana kalau kita ke dokter dulu? Jangan pedulikan orang itu lagi. Benar juga. Untuk apa mengurus begitu banyak? Bisa jadi mantan pacarnya itu sudah dibawa ke kamar mayat. Ayo pergi. Ibu mertua, inilah putra yang kau besarkan. Di saat kematianmu pun dia tidak mau melihatmu. Di hatinya sekarang hanya ada selingkuhannya Iva. Aku sangat membencinya. Kupastikan dia membayar hutang darah ini. Dokter, pemakaman ibu mertuaku. Pemakaman? Pemakaman apa? Hanya kurang 2 menit. Nona Nara, kami sudah berusaha. Jika tiba 2 menit lebih awal, ibu mertuamu tidak akan menjadi pasien vegetatif. Dokter bilang apa? Pasien vegetatif? Benar, karena pertolongan tidak tepat waktu membuat pasien mengalami perdarahan berlebih di pons otak masuk ke koma jangka panjang. Ini menyebabkannya menjadi pasien vegetatif. Lalu ibu mertuaku tadi bukan didorong ke kamar mayat? Jika itu adalah jenazah, begitu didorong keluar akan dilakukan autopsi. Aku hanya memindahkannya ke bangsal. Sebaiknya membiarkan putranya menemaninya bicara lebih banyak. Dengan begini masih ada kesempatan untuk sadar. Benar-benar berdosa. Berapa banyak 2 menit ditunda oleh putranya sendiri. Baguslah ibu belum meninggal. Selama belum meninggal masih ada kesempatan. Asisten Louis, nyawa direktur tertolong. Tapi menjadi pasien vegetatif. Tolong panggilkan beberapa dokter pribadi. Aku ingin membawa ibu mertuaku pulang beristirahat. Ibu, yang aku tahu, pasien vegetatif juga bisa mendengar suara. Kau pasti tahu apa yang terjadi hari ini. Sekarang aku akan memanggil Edgar. Kak Edgar, kau sudah bilang setelah menemaniku berobat akan membawaku membeli hadiah. Tapi jika kau tidak bisa, lebih baik dibatalkan saja. Apa yang kau katakan? Hal yang telah kujanjikan mana bisa dilupakan? Begini,
Setelah kita selesai makan, aku akan pergi membelikan sebuah cincin belian besar. Anggap saja ini sebagai kompensasi karena tidak bisa merawatmu. Kak Edgar, kau baik sekali. Kau tunggu di sini sebentar. Kau baru keluar dari rumah sakit. Aku akan membelikanmu beberapa suplemen. Ibu jangan khawatir. Bagaimanapun juga hari ini aku akan membawanya kembali. Edgar, aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Sekarang juga kau harus pulang ke rumah. Ibu di sampingku. Pulang ke rumah, kau akan tahu segalanya. Ibu, dari dulu kau memang tidak menyukai Iva. Makanya kau membawaku ke keluarga Mahendra untuk menjadi menantumu. Setelah bertahun-tahun, aku benar-benar telah berusaha. Edgar di bawah perlindunganmu sama sekali tidak bisa dewasa. Dia terus-menerus mengecewakanmu. Jika kau masih tidak bangun, aku benar-benar akan menceraikannya dan menendangnya dengan caraku sendiri. Jadi demi putramu, kau harus bangun. Kak Nara, tidak disangka begitu cepat sudah bertemu lagi. Kenapa kau kesini? Bagaimana kau bisa masuk? Tentu saja masuk dengan membuka pintu. Kak Edgar sudah memberikan kunci rumah kalian. Di mana Edgar? Dia tidak datang. Kak Nara, kelak bisakah jangan terus menelpon Kak Edgar? Dia sangat sibuk. Dia sibuk apa? Apa yang lebih penting daripada ibu kandungnya? Tentu saja. Contohnya, menemani aku, selingkuhannya, ke rumah sakit untuk berobat flu. Berani sekali kau. Ibu mertuamu seharusnya sudah hampir mati kan? Tidak disangka, flu kecilku bisa membuat Kak Edgar memaksa ibunya mati. Kau tahu segalanya. Kau tahu orang di ambulans itu adalah ibu mertuaku, jadi kau sengaja membuat Edgar menunda-nunda. Benar. Memangnya kenapa? Aku memang ingin dia mati. Jika bukan karena wanita tua yang tak mati-mati ini, aku sudah lama menikah ke keluarga Mahendra menjadi nyonya kaya raya. Semuanya karena dia, baru kau bisa mendapat kesempatan. Orang yang Kak Edgar sukai selalu aku. Atas dasar apa kau menjadi nyonya Mahendra? Kau keterlaluan, Iva. Semuanya seharusnya jadi milikku. Demi harta keluarga Mahendra, kau benar-benar menghalalkan semuanya. Iva, kau tidak takut apa yang kau lakukan saat Edgarmu tahu dia akan membencimu? Mana mungkin? Aku adalah wanita yang diharapkan Kak Edgar. Asalkan aku berpura-pura tidak bersalah, dia akan memaafkan aku. Sebaliknya kau, si tua ini begitu melindungimu. Sekarang dia sudah tiada. Kau pikir Kak Edgar masih menginginkanmu? Ah, benar juga. Apa ini? Tes kehamilan. Jujur saja, aku sudah hamil anak Kak Edgar. Aku sudah hamil anak Kak Edgar. Kau pikir aku peduli? Apa maksudmu? Dulu ada ibu mertua. Kau tidak bisa masuk ke keluarga Mahendra. Sekarang ada aku. Kau lebih tidak bisa masuk ke keluarga Mahendra. Kau ingin aku mengalah karena hal kecil ini? Jangan berharap. Ini adalah bukti perselingkuhan suamimu. Kau menghancurkannya begitu saja. Memangnya kenapa? Siapa yang tahu anak haram di perutmu itu milik siapa? Selama bukan Edgar yang berkata secara langsung anak haram di perutmu, selamanya tidak bisa jadi bagian keluarga Mahendra. Nara, aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu malu. Pantas saja kau seumur hidup terus diselingkuhi. Selingkuhan berani berbuat onar di sini. Ku beritahu kau,
Aku tidak peduli hal mesum apa yang kalian lakukan di luar sana. Tapi selama aku tidak bercerai dengan Edgar, aku tetap istrinya. Dan kau tidak bisa memilikinya. Selamanya, kau hanya pasangan selingkuhannya. Iva! Kau kenapa? Cepat bangun. Kak Edgar, aku tidak apa-apa. Kulihat kau bertengkar dengan Kak Nara hari ini. Aku ingin mencoba membujuknya. Tidak disangka, Kak Nara salah paham padaku. Nara, hari ini kau selamatkan mantan pacarmu. Sekarang kau menindas Iva, sebenarnya kau mau apa? Mau apa? Dia selingkuhanmu yang datang sendiri. Kenapa aku harus menurutinya? Selingkuhan apa? Hari ini aku menemani Iva ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan dia hamil, jadi aku datang untuk berbagi kabar baik. Dia begitu ramah padamu. Kenapa kau tidak bisa berlakukan dengan baik? Dia bilang dia sedang mengandung anakmu. Apa aku harus memperlakukannya dengan baik? Dia sedang mengandung anakmu. Apa aku harus memperlakukannya dengan baik? Anakku apanya? Siapa yang bilang itu anakku? Tes kehamilan ini kau yang hancurkan? Iya. Kak Edgar, Kak Nara salah paham. Dia pikir anak dalam perutku adalah anakmu. Makanya dia marah dan merusak tes kehamilan. Semua salahku. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Nara. Apa otakmu bermasalah? Jika itu adalah anakku, mana mungkin kau biarkan Iva mencarimu? Kau malah curiga itu anakku. Apa masih ada kepercayaan di antara kita? Jadi kau pikir aku rusak tes kehamilan itu karena tidak percaya padamu? Bukankah memang begitu? Kau memang selalu curiga hubunganku dengan Iva, kemudian merusak tes kehamilan. Apa kau tahu seberapa pentingnya kehamilan bagi seorang wanita? Kenapa kau perlakukan dia dengan niat buruk sebesar itu? Penting. Sangat penting. Bahkan lebih penting dari nyawa ibumu. Apakah begitu anak ini lahir, kau mau mengganti marga demi anak ini menjadi ayah yang layak dan bertanggung jawab? Omong kosong apa yang kau katakan? Aku hanya membawa Iva pulang. Kenapa kau marah? Edgar! Kemanapun kau bawa dia, aku tidak peduli. Tapi sekarang semua perhatianmu terpusat padanya. Pernahkah kau peduli di mana ibumu? Apa maksudmu? Maksudnya, masuk dan lihatlah, kau akan tahu. Kak Edgar, perutku sangat sakit. Kenapa? Apakah ada gerakan fetus? Tidak tahu. Mungkin karena Kak Nara tidak menyambutku. Bayi dalam perutku juga tidak ingin diam di sini. Bagaimana kalau kita pergi saja? Kak Edgar, bukankah kau sudah berjanji padaku mau membawaku pergi membeli cincin berlian? Kau itu terlalu baik hati. Bersikeras pulang menjelaskan kepadanya. Dia tidak layak untuk kau. Kembali ke rumah ini juga tidak perlu. Tidak perlu. Edgar, jika kau ingin pergi, aku sama sekali tidak akan menghalangimu. Tapi ibumu mendengarkan sepanjang waktu. Jika kau hari ini keluar dari pintu ini, aku jamin kau akan menyesalinya. Tidak masuk akal. Ayo. Ini, jangan-jangan tanda kehamilan. Kak Nara, aku tahu kau ingin mempertahankan Kak Edgar. Tapi kau tidak bisa menggunakan kehamilan untuk bercanda. Hamil apanya? Jika dia bisa hamil, dia sudah lama hamil. Berpura-pura. Dia hanya sakit perut karena makanan, tidak perlu mengurusinya. Ayo pergi. Ibu, kau mendengar semuanya kan? Iva memang sengaja ingin membunuhmu supaya bisa memanfaatkan Edgar untuk merebut perusahaanmu. Sepertinya pilihanmu tidak salah. Jika dulu Iva menjadi menantumu, Edgar akan dipermainkannya sampai mati. Ibu tenang saja. Aku akan membantumu menjaga perusahaan ini dengan baik. Asisten Louis, secepatnya kau harus bantu aku mendapatkan rekaman CCTV Edgar menghalangi ambulans. Aku mau membantu ibu mertuaku balas dendam. Iva, bagaimana?
Apakah kau menyukai cincin berlian ini? Iya. Kak Edgar, untung ada kau. Kalau tidak, begitu anakku lahir, aku tidak tahu harus bagaimana. Di antara kita tidak perlu sungkan. Iva, sekarang anak ini tidak memiliki ayah. Jika kau tidak keberatan, aku bisa menjadi ayahnya. Benarkah? Dia bisa mendapatkan ayah sebaik kau. Jika bayi di dalam perutku mengetahuinya, pasti akan sangat bahagia. Kak Edgar, sebenarnya yang ada di dalam perutku adalah darah dagingmu. Apa katamu? Ini laporan pemeriksaan kehamilan. Mungkin waktu kita mabuk. Malam itu, Iva, kau punya anak kenapa tidak bilang dari awal? Aku takut memengaruhi hubunganmu dengan Kak Nara. Iva, sekarang kau sudah memiliki anak. Ibuku pasti senang mengetahuinya. Siapa tahu hubungan kita bisa jadi kenyataan. Benarkah? Lalu Kak Nara... Dia itu tidak bisa hamil. Tidak usah pedulikan dia. Sudah lama ingin menceraikannya. Iva, kita sekarang langsung pergi bertunangan. Ayo. Bu Nara, ini rekaman CCTV yang Anda mau. Maaf sudah merepotkanmu, Paman Louis. Edgar ini benar-benar gila. Bahkan berani menghalangi ambulans. Apa dia tahu ibunya ada di ambulans itu? Apa sekarang dia tahu ibunya ada di ambulans itu? Dia masih tidak tahu. Bahkan, sama sekali tidak ingin tahu. Sekarang kemungkinan besar dengan Iva sedang bersenang-senang. Binatang! Kenapa Kayla melahirkan orang hina sepertinya? Paman Louis, aku tahu kau diam-diam mencintai ibu mertuaku dan tidak ingin menyakiti putranya. Tapi jika tidak segera bertindak akan kehilangan kesempatan. Nantinya, Iva pasti akan memperdaya Edgar untuk menyingkirkan aku. Kau hamil? Ibu mertua selalu berharap aku cepat hamil untuk memberikannya cucu laki-laki. Sayangnya, dia mungkin tidak bisa melihatnya. Asalkan mengandung anak keluarga Mahendra, bisa mewarisi usaha keluarga Mahendra. Edgar tidak penting. Kau harus benar-benar menjaga kandunganmu, melahirkan anak ini. Ini juga harapan Kayla selama ini. Sisanya, serahkan padaku. Terima kasih Paman Louis, Anda terhormat dan disegani. Aku sudah terlalu banyak merepotkan Anda. Apalagi yang ingin kau lakukan? Iva berpikir ibu mertuaku sudah meninggal. Setelah ini dia pasti akan semakin memaksaku untuk menyingkir. Jadi, aku akan ikuti rencananya. Aku akan buat pemakaman ibu mertuaku agar semua orang dapat melihat dengan jelas bagaimana kelakuannya selama ini. Lakukanlah dengan tenang. Kayla selalu paling menghargaimu. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Aku akan mendukungmu dari belakang. Divisi Humas, aku punya video CCTV yang perlu kalian sebarkan. Dan pastikan supaya video ini menjadi viral di semua sosial media. Lampu merah apa harus beri jalan ambulans? Semuanya, cepat lihat. Topik utama hari ini. Grup seri dalam masalah besar. Kak Edgar, hari ini kau beneran akan membawaku bertemu Bibi untuk membicarakan tentang pertunangan. Tentu. Sekarang kau sudah punya anak. Lebih baik dari wanita yang tak bisa melahirkan. Ibuku pasti akan setuju. Bu Nara, semuanya sudah diurus. Sekarang kejadian Ferrari halangi ambulans sudah jadi topik utama dan memicu kemarahan publik. Penyelamatan memang waktunya sangat kritis. Orang kaya tidak memiliki belas kasihan mengabaikan nyawa seperti ini. Benar. Tidak tahu bagaimana keadaan pasiennya sekarang. Langit memberkati. Semoga pasiennya baik-baik saja. Iya.
Binatang! Binatang! Harus ditindak sesuai hukum, diadili. Baik. Ingat, beritahu manajemen menengah dan atas untuk menghadiri pemakaman di Aula Suryakarta. Dan lagi, pastikan Edgar sudah tahu tentang pemakaman ini. Baik, tapi Bu Nara, mengadakan pemakaman di Aula Suryakarta sepertinya tidak terlalu pantas. Hotel ini di bawah naunganku, kenapa tidak pantas? Mengerti, turut berduka cita. Ibu, hari ini aku akan berikan Edgar kesempatan terakhir. Tapi jika dia terus melakukan kesalahan, jangan salahkan aku untuk membersihkannya untukmu. Pagi ini direktur dikirim dengan ambulans. Yang di dalam mobil ini bukan direktur kan? Semuanya, cepat lihat. Lihat nomor plat mobil Ferrari ini. Bukankah ini putranya direktur? Ada pesan di grup. Bu Nara memanggil kita ke Aula Suryakarta untuk menghadiri pemakaman direktur. Hah? Pemakaman? Direktur? Apa yang terjadi? Bukankah di ambulans itu mantan pacar Nara? Kenapa jadi ibuku? Apa yang terjadi? Bukankah di ambulans itu mantan pacar Nara? Kenapa jadi ibuku? Apa? Mana mungkin? Yang di mobil itu mantan pacar Kanara. Kak Edgar, lihatlah. Di internet sama sekali tidak ada kabar tentang Bibi. Tapi sekarang karyawan di perusahaan bilang, di ambulans itu ibuku, juga memintaku menghadiri pemakaman ibuku. Itu semuanya rumor. Kak Edgar, kok jangan percaya. Namun, Kak Nara terus bilang yang di mobil itu Bibi. Jangan-jangan dia... Benar. Pasti Nara yang sebarkan rumor tentangku. Nara, sebenarnya sedang apa? Putra kandungnya sendiri tidak datang. Hanya Bu Nara dan asisten Lewis yang mengurus pemakaman. Semua merasa tidak layak untuk direktur. Harta yang begitu besar jatuh ke tangan putranya. Apakah kita nantinya harus bekerja untuk anak busuk ini? Nomor yang Anda hubungi tidak bisa terhubung. Nara beraninya menutup teleponku. Kenapa dia begitu? Tidak hanya menyebarkan rumor dan memfitnahmu, masih tidak menjawab teleponmu. Dia pasti sengaja membuatmu kesal. Keterlaluan. Aku sudah tidak tahan dengan wanita gila ini. Aku harus bercerai dengannya. Iva, untung aku punya kau. Sekarang kau telah mengandung anakku. Pasti ibuku akan menyetujuinya. Ayo, panggil orang tuamu. Kita bertunangan sekarang juga. Bu, ibu harus bangun. Jika ibu masih tidak bangun, aku mungkin akan kuasai perusahaan sendirian. Kau sudah bilang, setelah wanita merasakan kekuasaan dan kekayaan, akan sulit untuk tidak terlena. Aku tidak bisa menahan godaan. Bu Nara, turut berduka cita. 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 Gilang, Bu Nara, mana Edgar? belum datang. Tampaknya masih bersama dengan wanita itu di bawah sinar bulan yang indah. Bu Nara, Edgar benar-benar keterlaluan. Menyebabkan kematian ibunya sendiri. Bahkan tidak datang ke upacara pemakamannya. Jika aku punya putra seperti ini, aku akan mematahkan kakinya. Benar. Tunggu sebentar lagi. Kalau sampai malam masih belum datang, kalian boleh pulang. Bu Nara, Tuan Muda Edgar membawa Iva sekeluarga. Mau datang ke hotel untuk makan. Makan? Sudah seperti ini, masih ingin membawa wanita itu makan di sini. Baiklah. Jika dia ingin makan, pergi siapkan tempat untuknya. Baik. Ibu, aku tahu kau dapat mendengarnya. Hari ini kau bisa melihat dengan baik dari sini. Tindakan apa lagi yang akan dibuat oleh putramu yang konyol itu? Sayang sekali, anak dalam kandungan ini tidak memiliki ayah yang pantas. Mari, Paman dan Bibi. Edgar, hotel sebesar ini semua milik keluarga kalian? Iya, selama Bibi suka, bisa datang setiap hari. Lili, dengan menantu kaya ini, keluarga kalian akan segera sukses. Iva, kau telah cari menantu baik bagi kami. Tuan Muda Edgar, Gilang, kau datang tepat waktu. Tolong siapkan aula terbaik, lalu minta ibuku ikut datang makan bersama. Tuan Muda, direktur hari ini sepertinya tidak bisa datang. Kenapa tidak bisa datang? Hari ini pertunangan aku dan Iva. Mana mungkin dia tidak hadir? Lagi pula, aku masih ingin memberikan ibuku sebuah kejutan. Kejutan? Tuan Muda, Anda bertunangan dengannya. Lalu Bu Nara? Bu Nara apaan? Ku beritahu kau, mulai hari ini dia dan keluarga Mahendra tidak ada hubungan lagi. Berikan ini padanya, minta dia tanda tangan. Baik. Jangan pergi, siapkan aula untuk kami dulu. Baik, Tuan Muda silahkan sebelah sini. Mari Bibi, ayo. Tuan Muda, bagaimana dengan aula yang ini?
Ini aula terbaik di hotel kalian. Ini terlalu kecil. Ini terlalu kecil. Sebenarnya ruangan ini tidak terlalu kecil, juga cukup mewah. Cukup untuk ditempati kalian. Kecil ya kecil, mewah apanya? Nah, di bagian ini kau tidak bisa menilai dia adalah Tuan Mahendra dari keluarga Mahendra. Kau memberi ruangan kecil ini menipu kami. Kurasa kau tidak ingin bekerja lagi. Gilang, bukannya aku mengkritikmu. Aula ini memang agak kecil. Bagaimanapun, ini hari bahagiaku. Mana bisa aku pakai aula yang begitu kecil? Ibunya sendiri sudah meninggal, masih bicara hari bahagia. Apa katamu? Ah, bukan apa-apa, Tuan Muda. Anda dengan Bu Nara belum bercerai langsung bertunangan. Apa tidak melanggar hukum poligami? Hukum poligami apa? Kau ini tidak tahu apa-apa. Ini hanya bertunangan dulu, belum mendaftarkan pernikahan. Cepat carikan saja aula besar. Ibu, tidak perlu cari lagi. Lihat di sana aula itu cukup bagus. Aula Suryakarta. Aku pernah dengar. Ini adalah aula terbaik di hotel keluargamu. Edgar, kita pergi ke aula Suryakarta itu. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Tuan Muda. Semuanya. Ruangan ini sementara tidak bisa digunakan. 各位，这个厅目前还不能用。小张，你到底怎么回事？这整个酒店都是我家的，有什么不能用？是我知道，少爷。可是这个厅目前江总真的还有其他用，要不然各位明天来吧。你这小伙子，你怎么说话呢？谈好的订婚日哪有我不妥的？是，我明白，但真是不好意思，这个厅今天江总真的有其他用。你今天故意让我下午来才是吧？他有什么用？你别忘了，这整个酒店都是我家的。是，我知道。可是江总他什么江总？等我和他离婚了，他什么也不是。你有没有脑子？快给我让开！少爷，哪怕等你以后接管酒店，你开除我也好，但今天我真的不能让你们进去。哎，小丽，你不是说你女婿在城里很厉害吗？是啊，可被一个小经理给拦住了。是，萌萌，这是怎么搞的？连自己家的酒店都进不去。哎呀妈，怎么会呢？这酒店都是林峰哥的，他想进哪就进哪。你们放心，今天这个宴会厅不管它有什么用，都得给咱们用。林峰哥，你说是不是江云姐知道咱们俩的事了？你以为能咋吗？今天我无论如何都要用这个宴厅，江云来了也没用，快给我让开！喂，你都听到了吧？现在在外面的就是你的好儿子沈凌风。各位，你们真的不能进去！你们在干什么？沈凌风，你带着这群人在这胡闹什么？ Edgar, kau membawa mereka untuk berbuat onar apa? Nara, kau datang tepat waktu. Iva sedang mengandung anakku. Aku ingin bersama Iva bertunangan di aula Suryakarta. Kita cerai saja. Tidak. Nara, bukankah ini yang selalu kau harapkan? Sekarang sudah perjanjian cerai ada di depanmu. Apalagi yang kau ragukan? Cepat tanda tangani, pergi cari mantan bersama. Keluar dengan tangan kosong. Kak Edgar, aku tahu Kak Nara masih belum bisa melepasmu. Jika kalian tidak bisa bercerai, sudahlah. Aku bisa membesarkan bayi di perut ini sendirian. Nara, jangan keterlaluan. Iva sekarang di dalam perutnya mengandung anakku hari ini. Meski ibuku di sini juga akan setuju dengan pernikahan ini. Anakmu? Kau sudah yakin benar? Anak di perutnya adalah anakmu. Sementara di perutku bukan anakmu. Anak di perutmu? Nara, jangan berbohong. Aku sudah bersamamu selama 6 tahun. Kau tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Mana mungkin tiba-tiba hamil? Aku tidak peduli. Hari ini, aku mau mencari ibuku untuk membuat keputusan. Bercerai denganmu. Mencari ibumu untuk membuat keputusan. Sudah tidak ada waktu. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Aku mau bertunangan dengan Iva di aula Suryakarta. Bertunangan? Kau tahu, hari ini aula Suryakarta digunakan untuk apa? Tidak peduli apapun. Tidak lebih penting dari pertunangan aku dan Iva. Tidak peduli apapun. Tidak lebih penting dari pertunangan aku dan Iva. Cepat minggir. Kalau tidak, nanti ibuku datang akan membuatmu malu. Edgar, rupanya kau masih ingat punya ibu. Tapi kau sudah tidak bisa menunggunya. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku katakan, ibu tidak akan datang. Tidak peduli dia datang atau tidak. Hari ini, aku mau masuk. Bagaimana kalau aku tidak membiarkanmu masuk? Kau ini wanita tidak tahu malu. Edgar menyukai putriku.
Waktu itu kau dengan wajah tebal ikut campur. Kalau tidak, putriku sudah menikah dengan Edgar dari dulu. Putriku sekarang sedang hamil. Kau masih tidak mau melepaskannya? Aduh, orang macam apa? Sudah mau bercerai, masih menempel terus. Benar, pasti mengincar harta keluarganya. Nona, sesuatu yang dipaksa tidak bagus. Kau dan Edgar tidak bisa hidup bersama lagi. Kenapa harus mempersulit? Kak Edgar, kalau hari ini tidak bisa bertunangan, sudahlah, aku tidak apa-apa. Tidak bisa. Hari ini kita harus bertunangan. Nara, bisakah aku masuk ke Aula Suryakarta? Untuk kalian bertunangan, benar-benar mimpi di siang bolong. Apalagi, dia hanyalah seorang selingkuhan. Aku tanyakan padamu sekali lagi, Aula Suryakarta ini, bisakah aku masuk? Kau mau masuk? Ya! Untuk minta ibu menyetujui perceraianmu denganku dan menikah dengannya, begitu? Benar, aku sudah muak denganmu. Entah kita bercerai atau tidak, hari ini aku harus bertunangan. Tidak ada hal yang lebih penting dari pertunangan. Beri jalan untuk Tuan Muda Edgar. Dan biarkan dia menemui ibunya. Ibu. Itu foto almarhumah ibunya Edgar. Siapa yang menaruh potret mendiang bibi di sini? Siapa? Siapa yang melakukannya? Siapa yang menaruh foto ibuku di atas sana? Siapa yang mengadakan pemakamannya? Apakah kau? Hah? Apakah kalian? Atau kalian? Pasti kau yang melakukannya. Benar, aku yang melakukannya. Tadi kau bilang kau ingin minta izin pada ibumu untuk menikahinya, kan? Bicaralah sekarang. Kenapa? Ibu tidak bisa menyetujui pernikahanmu dengannya, jadi sekarang kau marah. Kau sungguh kejam. Ibuku jelas-jelas hidup dengan baik, nanti juga akan datang untuk pertunanganku. Sekarang kau mengadakan pemakaman untuknya, kau mendoakannya mati ya? Benar kan, Nara? Kau ini benar-benar keterlaluan. Meskipun kau akan cerai dengan Kak Edgar, kau tidak boleh mendoakan kematian bibi. Masih bisa berakting. Dasar selingkuhan. Kau kira jika mertuaku mati kau bisa masuk ke keluarga Mahendra? Mimpi. Diam kau. Kau. Kau mengatakan Iva selingkuhan, aku tidak memperhitungkannya. Tapi kau hari ini harus menjelaskan kepadaku mengapa mengurus pemakaman ibuku. Kak Nara, aku tahu menyuruhmu bercerai dengan pria sebaik Kak Edgar, kau pasti tidak bisa menerimanya. Tapi kau juga tidak bisa gila sampai berpikir bibi sudah meninggal. Kusarankan agar kau mencari psikolog untuk berkonsultasi. Kau benar-benar gila. Kalian juga, sekumpulan orang gila. Kalian sekarang segera bubar. Kalau tidak nanti ibuku datang. Kalian semua akan berakhir. Aku bilang bubar, tidak mengerti? Baik, tidak mau bubar ya? Masih berani menampilkan potret almarhumah ibuku. Aku lihat kalian sudah bosan hidup. Aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Kau berani memukulku? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Memangnya kenapa kalau kau tahun muda? Paling-paling aku tidak perlu menjadi manajer ini lagi. Memangnya kenapa kalau kau tahun muda? Paling-paling aku tidak perlu menjadi manajer lagi. Aku juga tidak mau kerja lagi. Aku juga sama. Kalian mau apa? Jangan lupa, kalian masih karyawan ibuku. Memangnya kenapa? Meski kehilangan pekerjaan, kami tetap mau memukul anak tidak berbakti sepertimu. Kalian cepat berhenti, jangan pukul lagi. Ini pemberontakan. Kalian sudah berani memukul Tuan Muda keluarga Mahendra. Apa kalian tidak takut mati? Sudah, semuanya berhenti. Bagaimana Edgar? Apa kau sudah sadar sekarang? Sekumpulan orang gila. Ibuku jelas-jelas baik-baik saja. Mengapa kau menggantung potret ibuku? Mengapa? Masih ingat kau memintaku menunjukkan video saat ibumu sedang diselamatkan? Aku sudah mengirimnya, sayangnya kau memblokirku. Aku sama sekali tidak bisa mengirimkannya, tapi sekarang kutunjukkan padamu. Ini videonya. Lihat dengan jelas di atas ambulans itu ibumu atau bukan? Tidak mungkin. Ini bukan ibuku. Di mana ibuku sekarang? Di mana ibuku sekarang? Sekarang baru bertanya di mana ibumu. Terlambat. Jangan-jangan. Tidak. Nara. Ibuku kenapa? Cepat katakan. Ibuku kenapa?
Saat kau mengendarai Ferrari menghalangi jalan penyelamatan ibumu, aku sudah katakan, yang terbaring di atas ambulans bukan mantan pacarku, tapi ibumu. Aku... Saat di depan lampu merah, aku sudah katakan, ibumu pendarahan otak, nyawanya terancam. Lampu merah tidak bisa ditunggu, apa kau memberi jalan untuknya? Nara, Saat kau memintaku berlutut minta maaf pada selingkuhanmu, aku bilang ibumu sudah sekarat, tapi kau tidak peduli. tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Nara, kau menyembunyikan ibuku, benar kan? Kau sembunyikan ibuku di mana? Menyembunyikannya. Edgar, lihatlah ke belakang. Siapa di sana? Nah, ibu akan mengadakan rapat pagi. Jangan lupa sarapan. Jagalah kesehatan dengan baik. Ibu tidak bisa selalu merawatmu seumur hidup. Ibu. Ibu. Kenapa kau ada di sini? Ibu. Ibu, cepatlah bangun. Ibu. Tidak. Tidak. Ini bukan ibuku. Ibuku sedang rapat pagi di perusahaan. Dia tidak mungkin ada di sini. Nara. Nara, katakan padaku, ini bukan ibuku kan? Ibuku sedang rapat pagi di perusahaan. Dia tidak mungkin ada di sini, Ibu. Edgar, ibumu mengalami pendarahan di otak pada waktu rapat pagi. Semua orang di perusahaan ini tahu, hanya kau yang tidak tahu. Padahal kau putra kandungnya. Tuan Muda Edgar. Binatang. Kau bahkan tidak tahu ibu kandungmu telah meninggal. Kau memang anak yang berbakti. Tidak tahu untuk apa direktur melahirkanmu. Ini bukan ibuku. Ibuku berkata dia akan hidup sampai 100 tahun. Dia tidak mungkin mati. Ini adalah penipuan. Kalian semua berkomplot untuk menipuku. Justru kau yang telah membunuh ibumu. Edgar, kau masih belum sadar juga. Bagaimana bisa aku adalah pembunuh ibu? Aku pantas mati. Aku bukan manusia. Nara, Nara, katakan padaku, ini tidak benar, kan? Katakan padaku! Edgar, apa kau tidak merasa kau kelihatan sangat konyol sekarang? Semuanya telah terjadi, apa gunanya kau memohon padaku? Lagi pula, bukankah kau berharap ibu menyetujui kau bercerai denganku dan menikahi selingkuhanmu? Baik, tidak perlu ibu setujui, aku langsung menyetujuinya. Namun perusahaan ini tidak akan kuserahkan padamu dan selingkuhanmu. Gilang? Ya. Kau menyuruhku keluar dengan tangan kosong. Kenapa? Tidak bersedia. Selama kau setuju keluar dengan tangan kosong, kau bebas menikahi siapapun. Tidak, Kak Edgar, kau tidak boleh menyetujuinya. Nara, kau jangan keterlaluan. Harta keluarga Mahendra seharusnya memang milik Kak Edgar. Anak orang kaya yang manja ini tidak mengerti tentang perusahaan. Dulu ibumu tidak mau memberimu saham karena takut terpengaruh olehnya. Dan akhirnya kau tidak mendapatkan apa-apa. Edgar, asal kau menandatangani perjanjian ini, aku akan segera bercerai. Tapi kau tenang saja. Mengingat baiknya kedua orang tuamu kepadaku, setiap bulan aku akan membiayaimu. Namun untuk biaya selingkuhanmu, sama sekali tidak. Kak Edgar, tidak. Kau jangan pernah tanda tangani perjanjian ini. Bibi sudah lanjut usia. Kematian adalah hal yang lumrah. Kenapa jadi tanggung jawabmu? Iva. Iva. Kau memukulku. Kalau bukan kau, apa ibu bisa berbaring di sini? Edgar, semua ini demi kebaikanmu. Lagi pula, Bibi sekarang sudah tiada. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan kita bersama. Ini adalah hal baik. Kenapa kau tidak mengerti? Diam kau! Ibuku sekarang sudah tiada. Kau masih berpikir ini adalah hal baik? Kak Edgar, selama bertahun-tahun, kau tidak tega melihatku menderita sedikit pun. Kau berkata akan selalu mencintaiku. Sekarang, hanya karena Bibi sudah tiada, kau lakukan itu padaku. Apakah di hatimu aku begitu hina?
Edgar, yang mati tidak bisa dihidupkan lagi. Kau harus melihat ke depan. Besan sudah tiada. Kau masih punya Iva. Ya, lagi pula ibumu tiada. Belum tentu hal buruk. Bukankah kau selalu menyukai putri kami Iva? Dengan begitu kalian bisa bersama, bukan? Kak Edgar, Bibi sudah tiada. Semua orang terus menyalahkan kaulah pembunuh yang mencelakai Bibi. Hanya aku yang selalu ada di sampingmu. Kau harus pikirkan dengan jelas siapa keluargamu sebenarnya. Iva, aku tahu kau baik padaku. Tapi ibuku... Kak Edgar, Bibi sudah tiada. Tapi kau masih punya aku. Selain itu, bukankah kau selalu menyalahkan Bibi tidak memberimu saham grup, juga tidak membiarkanmu mewarisi grup? Sekarang Bibi sudah tiada. Bukankah kau jadi pewaris grup? Jadi, kontrak ini tidak boleh kita tanda tangani. Asal kau menandatangani perjanjian ini, kita tidak memiliki apa-apa lagi. Kak Edgar, kau juga tidak ingin bayi di perutku begitu dilahirkan langsung hidup dalam kesulitan, kan? Kau benar, kita tidak bisa tanda tangani kontrak ini. Nara, jangan harap bisa lempar tanggung jawab padaku. Lahir tua, sakit mati. Bukannya itu hal biasa. Aku juga tidak ingin terjadi. Tapi semuanya sudah terjadi. Aku juga tidak ada cara. Meski ibuku meninggal karena aku percaya roh ibuku di surga pasti akan memaafkanku. Kau telah menghambat dan menunda waktu pertolongan ibumu. Apa kau tidak menyesal sedikit pun? Tidak bersalah sedikit pun? Bersalah apa? Nara, kau hanya ingin menguasai harta keluarga Mahendra sendirian. Kenapa harus menuduh Kak Edgar seperti itu? Benar. Lagi pula, itu ibunya. Bukan ibumu. Bukan kau yang perlu khawatir. Benarkah? Kau juga berpikir begitu? Memang ini kenapa? Dari awal sampai akhir kau selalu menyalahkanku membunuh ibuku. Apakah kematian ibuku kau tidak ada sedikit pun tanggung jawab? Mengapa aku harus menanggungnya sendiri? Edgar, kau bisa memahami ini. Benar-benar bagus sekali. Asal kau dan Iva kelak hidup dengan baik. Aku percaya besan di surga pasti sangat lega. Tidak seperti seseorang tidak ingin kau baik-baik saja. Kelihatannya kau tidak akan berbalik. Kalau belum sampai akhir. Apakah perkataan mereka salah? Aku tidak memikirkan diri sendiri, harus memikirkan anak yang ada di dalam perut Iva. Sekarang ibuku sudah meninggal. Aku akan mengambil alih perusahaan. Dan kau sama sekali tidak berhak mengkritikku. Kau mau mengambil alih? Kau pikir kau bisa ambil alih perusahaan ini? Kenapa tidak bisa? Aku adalah putra kandung direktur, penerus yang seharusnya. Kalian semua karyawan grup Serenit yang ingin mendukungku, berdirilah di sisiku. Gilang. Aku tidak mau mengikuti sampah sepertimu. Aku juga tidak mau ikuti 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 sampah sepertimu. Baik. Kalian semua tidak mau mendukungku ya? Kalian harus tahu. Aku adalah pewaris yang sah. Paman Lewis yang menyukai ibuku pasti akan mendukungku. Nanti aku akan memecat semua pemberontak. Ibu, kau dengarkan? Ini putra baik yang susah payah kau besarkan. Aku sudah memberinya kesempatan. Dia sendiri yang tidak menghargainya. Paman Lewis? Paman Lewis, kau datang tepat waktu. Kuberitahu kau. Narasi Jalang ini ingin merebut... Dasar binatang. Tidak berkualifikasi menjadi putra Kayla. Apalagi untuk mewarisi grupnya Kayla. Paman Lewis, kau paling sayang aku sewaktu kecil. Kenapa kau juga memukulku? Apakah kau juga tertipu Jalang ini? Diam! Itu adalah istrimu. Menantu yang paling dihargai Kayla. Jika dia adalah Jalang, lalu selingkuhanmu ini apa? Orang hina yang membuang istri dan anaknya. Mempermalukan keluarga. Demi selingkuhan ini, mengabaikan hidup dan mati ibumu. Untuk apa Kayla punya putra sepertimu? Paman Lewis, jangan-jangan kau juga tidak mau mendukungku. Hari ini aku datang untuk memintamu melepaskan kekayaan keluarga. Bisnis yang Kayla bangun dengan susah payah tidak boleh hancur di tanganmu dan wanita bencana ini. Ini adalah bukti kau mencelakai ibumu. Sengaja menghalangi ambulans adalah pembunuhan yang disengaja. Cukup membuatmu mendekam beberapa tahun. Tidak. Paman Lewis. Paman Lewis. Kumohon. Jangan biarkan aku masuk penjara. Kumohon Paman Lewis. Edgar, aku sudah memberimu kesempatan. Namun kau masih belum sadar juga. Jika begitu, masuklah. Introspeksi dirimu. Tidak. Nara.
Kau tidak bisa begini. Ibuku selalu sayang padaku. Jika kau begini, ibuku menyimpan dendam sampai mati. Menyimpan dendam sampai mati? Kau tahu kenapa waktu itu dia memilihku menjadi menantunya? Kau ingin tahu? Aku beritahu sekarang. Tahu mengapa aku menaikkanmu menjadi wakil CEO? Kau ingin aku menjadi menantumu. Kau memang pintar. Edgar sama sekali tidak mampu jadi pewaris. Dia sehari-harinya hanya tahu balapan mobil, berpesta di bar, bermain di game. Jadi dengan selektif memilihmu yang pengalaman dalam manajemen menjadi menantuku. Hanya begitu saja. Tentu saja tidak. Pacar Edgar sekarang ini memiliki niat tidak baik. Aku takut setelah aku pergi, wanita ini akan membuat putraku tertipu sampai hancur. Namun aku juga khawatir setelah aku pergi, Edgar tidak bisa mengendalikanmu. Bagaimana? Bu Kayla, ibu jangan khawatir. Nyawaku telah kau selamatkan. Aku akan memberikan cucu laki-laki yang sehat dan kuat agar kelak bisa memimpin perusahaan. Ibumu takut kau terpikat oleh perempuan ini. Ternyata benar. Kau sangat mengecewakannya, tepat sesuai pemikirannya. Aku telah berjanji pada ibu mertua untuk meninggalkan harta kepada cucunya. Sekarang aku sudah hamil. Jadi kau bisa tenang. Aku pasti tidak akan menyentuh uang ini. Pergi. Nara, kumohon, jangan masukkan aku ke penjara. Aku benar-benar sudah tahu salah, Nara. Kau juga dalang pembunuhan ibu mertuaku. Aku telah kirimkan bukti-bukti terkait. Bersiaplah masuk penjara. Bukti? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau punya bukti apa? Rekaman sengaja mempengaruhi Edgar, menghalangi ambulans dan mencelakai ibu mertuaku. Dan bukti kehamilan palsumu. Apa belum cukup? Apa? Kehamilan palsu? Jadi sampai sekarang kau masih belum tahu. Lihatlah sendiri. Ada rekaman ini juga. Kau dengarkan juga ya. Aku tahu di ambulans itu adalah ibunya Edgar. Tapi selama dia belum mati, aku tidak bisa menikah ke keluarga Mahendra. Tidak bisa mendapatkan harta keluarga Mahendra. Kak Edgar, aku... Eva, beraninya kau menipuku. Nara, aku salah. Aku benar-benar sudah tahu salah. Aku mohon jangan penjarakan aku. Tolong berbesar hati, lepaskanlah aku. Memberiku kesempatan. Ketika kau mencelakakan aku, apa kau pernah berpikir memberiku kesempatan? Direktur pura-pura mati. Direktur pura-pura mati. Cepat lari. Bangkit dari kematian. Cepat lari, cepat lari. Mau lari kemana? Ibu, kau tidak mati? Coba sentuh untuk tahu, aku mati atau tidak. Hangat. Ibu, kau benar-benar tidak mati? Nah, aku mendengar semua perkataan kalian tadi. Kapan kau bisa dewasa? Bu, akhirnya kau terbangun. Menantuku, kau sudah bekerja keras. Aku bisa terbangun berkat mereka semua. Kalau bukan mendengar perkataan luar biasa itu, mana mungkin aku bisa tersimulasi bangun. Bibi, semuanya Nara yang memfitnahku. Aku benar-benar tidak berniat mencelakai Anda. Diam. Asisten Lewis, antarkan dia ke tempat seharusnya dia pergi. Melihatnya saja sudah merasa mual. Jangan, Bibi. Aku benar-benar sudah tahu salah. Bibi. Bibi. Ibu, aku benar-benar tidak sengaja, Ibu. Aku benar-benar tidak sengaja. Nah, Ibu mengerti. Semua ini karena Ibu terlalu memanjakanmu. Makanya jadi seperti hari ini. Pergilah introspeksi ke tempat Paman Ervan. Kapan kau berpikir jernih, baru boleh datang menemuiku lagi. Ibu, aku tidak ingin menjadi biksu. Ibu! Gilang. Ya, Ibu, Tuan Muda, jangan kalian pergi. Ibu! Ibu! Aku tidak ingin menjadi biksu! Ibu! Ibu, Menantuku, aku bisa memiliki menantu sepertimu adalah keberuntungan selama 3 kehidupan. Ayo pulang, Ibu akan membantumu merawat kehamilan.